Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana menggunakan real-time database yang dimiliki oleh Firebase. Nah, di video kali ini kita bahas secara sederhana aja bagaimana proses create, read, update, dan delete menggunakan JavaScript ya nanti dan juga HTML, dan menggunakan database real-time yaitu Firebase. Nah, nanti silakan buka website resmi Firebase-nya di firebase.google.com. Lalu nanti diwajibkan kalian punya akun Google dulu ya. Baru kalau sudah nanti otomatis login tuh. Lalu silakan klik tombol Go to Console. Nah, seperti ini. Nah, di sini adalah halaman project Firebase kita. Kita akan buat project baru. Kita buat aja namanya untuk project yang kita inginkan, misalnya project biodata misalnya ya. Kita akan buat yang sederhana. Oh ya, nggak boleh pakai underscore ya. Oke. Continue. Lalu ini kalau mau di enable juga boleh, kalau nggak juga nggak masalah. Ini kita continue aja. Select accountnya ini aja, default account Firebase. Lalu create project, kita tunggu. Ya, kita tunggu sebentar. Oke, continue. Sekarang kita sudah ada di project yang baru ini. Lalu selanjutnya kita aktifkan real-time database-nya. Di sini di bagian build ini, lalu pilih real-time database. Kita akan coba yang pakai ini. Oke. Sebentar. Nah, koneksi. Lalu create database. Oke, kita tunggu. Nah, ini kita pilih data store-nya di lokasi mana gitu kan. Boleh pakai United States, Belgium, atau Singapura. Nanti kita tinggal pilih aja. Saya pilih Belgium. Lalu ini boleh pakai yang log mode atau start test mode ya kan, ataupun yang ini juga nggak masalah sih. Oke, lalu kita continue aja tadi. Kita tunggu sebentar, dia akan buat database real time-nya. Nah, sekarang real time database-nya sudah ada. Yang perlu kita modifikasi nanti sedikit adalah di bagian rules ini. Ini kita aktifkan, kita ganti jadi true. Lalu ini juga jadi true. Oke, lalu di publish. Ini kalau ada seperti ini nggak apa-apa, di dismiss aja dulu. Oke, sekarang kita punya ini real time database. Jadi nanti di sini disimpan semua data-data di dalam database kita. Tapi konsepnya bukan seperti SQL konsep ya. Jadi Firebase ini salah satu NoSQL database ya. Jadi database yang disimpan bukan dalam format SQL ataupun dengan konsep SQL yang sudah pernah kalian pelajarin mungkin. Jadi nanti ini disimpan dengan model NoSQL ataupun bisa kita bilang seperti objek, disimpan dalam bentuk objek data. Lalu nanti setiap objek data ini disimpan datanya dalam bentuk array gitu ya. Nah, jadi nggak semua materi-materi ataupun konsep-konsep yang ada di SQL bisa kita terapkan ke dalam NoSQL ya. Nah, selanjutnya agar bisa terkoneksi ataupun terhubung dengan website kita, mungkin kita kembali ke project overview-nya ini. Di sini lalu kita pilih yang ini, yang di web. Ya, karena kita kan mau menggunakan web data Firebase-nya ya. Lalu kita tuliskan nama ininya, web app-nya. Misalnya kita buat apa ya kali ini ya. DB atau kita buat aja perpustakaan. Oke, register app. Kita tunggu.
Lalu kita mau pakai yang mana, atau apakah menggunakan npm ataupun menggunakan use a script tag. Kita pakai use a script tag, lalu continue to console. Nah, ini sudah. Maka sekarang kita sudah aktif konektivitasnya, tinggal kita lihat di sini. Coba kita enable di sini. Nah, ini tinggal kita hubungkan dengan CDN. Nah, ini nanti penghubung kita dengan antara Firebase dengan website kita. Nah, pertama mungkin kita buat folder project kita hari ini. Misalnya kita mau buat project baru. Saya buat folder baru misalnya sesuai dengan nama project tadi, perpustakaan. Nah, seperti ini. Lalu saya buka dengan VS Code. Ya. Pertama-tama mungkin saya buat file ini dulu. File indeksnya dulu, index.html, ya. Lalu untuk layoutnya kita pakai Bootstrap saja, seperti ini. Saya ambil starter template yang kedua, yang online, yang CDN. Sebentar, saya copy ulang, Oke, lalu saya butuhkan CDN jQuery, ya. Karena nanti saya akan manfaatkan jQuery untuk melakukan pengiriman atau pengambil data melalui Firebase-nya. Saya pakai yang uncompressed, ini saya copy, lalu saya letakkan di sini. Oke, lalu mungkin ini saya buat aja root Firebase. Ya kan, lalu headingnya nanti kita modifikasi dulu ini, div container. Seperti ini, di dalamnya ada sebuah row, lalu di dalamnya ada dua call dengan size 8. Oke, lalu mx auto. Nah, pertama-tama mungkin kita mau buat untuk menyimpan data buku gitu ya. Jadi kita buat form bukunya nanti, maka di sini saya buat form kelola buku gitu ya. Lalu kita buat aja tag formnya di sini tanpa perlu action dan yang lain-lainnya. Oke. Sini pertama mungkin kita butuh ISBN, ya kan. Lalu saya lupa div dengan MB3 margin bottom. Ini di dalam sini. Oke. Lalu input dengan tipe teks. Lalu saya nggak pakai attribute name karena nanti saya akan ambil data melalui attribute ID ya. Di sini saya kasih ID ISBN. Oke. Lalu di sini saya buat lagi untuk judul bukunya. Di sini saya kasih nama judul. Lalu penulis. Kita buat yang sederhana aja dulu ya. Penulis. ID-nya juga penulis. Oh iya, saya lupa kasih kelas form control, ya kan. Saya tambahkan supaya nanti di sini mengikuti ini Bootstrap ya. Oke, setelah penulis, tahun terbit, ya kan. Berarti bukan di situ ya, nggak apa-apa. Tahun, maunya habis penulis itu penerbit ya. Ini penerbit. Lalu di sini satu lagi mungkin edisi. Di sini ID-nya edisi. Oke. Lalu kita butuh button ya, dengan type button aja biasa, ID-nya save, kelasnya btn success. Sini kita buat simpan. Oke, kita coba jalankan ininya ke Chrome aja. Nah, ini formnya.
Ya, formnya sudah ada, nanti kita akan input lalu akan tersimpan ke dalam real time database yang sini. Nanti akan tercipta satu tabel baru, nanti namanya tabel buku ya. Ya, oke. Oke, yang pertama langsung aja kita mulai. Berarti yang pertama di project overview tadi di sini ini kita ambil. Nih, ya. Ini kita copy codingnya, lalu kita masukkan di sini sebelum slash body. Oke. Nah, ini yang dibutuhkan nanti semua. Lalu saya mulai untuk mendeteksi ininya menggunakan jQuery. Dokumen titik ready, ya kan? Function callback. Oops. Seperti ini. Oke. Berarti pertama saya detect dulu ketika tombol ditekan ya. Maka di sini tadi ID-nya apa? Save ya. Nah, di sini seperti ini on klik baru buat sebuah function. Oke. Kalau kita coba console.log tombol diklik misalnya, apakah ada respon di jQuery-nya? Kita coba ya. Ini saya buka di inspect, lalu saya buka di console, saya refresh, saya klik tombol, oke sudah terdetek ya. Oke, sekarang saya ambil semua data yang dari inputan kita, dari masing-masing ID inputan kita ini. Pertama saya buat variabel dengan cons isbn, diambil dari isbn.val value-nya gitu ya. Lalu ada lagi cons untuk judul, ini untuk judul titik val. Lalu cons apalagi tadi setelah judul, penulis, penerbit, tahun, penulis. Oke, baru cons lagi tahun. Ini sini tahun. Ini file. Lalu cons penerbit tadi ya. Penerbit. Oke, lalu yang terakhir edisi. Nah, di situ ada yang lupa ya. Sebentar. Edisi titik file. Sini kurang dolarnya. Oke. Nah, kita sudah dapat datanya. Oke. Lalu kita akan coba kirimkan itu ke Firebase yang kita miliki. Ya, kita akan coba kirimkan ke Firebase yang kita miliki. Pertama berarti ada yang kita modifikasi lagi dari yang konfigurasi database tadi. Di sini kan kita masih terhubung dengan analitik aja. Kita tambahkan untuk database-nya. Import. Di sini karena kita mau simpan data, berarti kita pakai set. Dan juga referensi, singkat dengan ref. Lalu itu aja kayaknya kalau untuk simpan ya. From seperti ini, from kita ambil yang ini aja, tapi nanti kita ganti menjadi database ya. Di sini ininya kita ganti menjadi Firebase, bukan Firebase ya, ya Firebase database di sini. Seperti ini ya. Oke. Jadi ini konsepnya CDN, Content Delivery Network. Jadi filenya ini kita akses dari internet. Nah, yang kita butuhkan nanti di sini saat ini hanya ini dulu, fasilitasnya set dan reference. Sama oh iya lupa satu lagi ya.
untuk mengkoneksikan database-nya. Satu lagi nih di sini, get database. Metode yang diperlukan ini yang sudah disetting oleh Firebase ya. Oke. Nah, lalu kita konfigurasi lagi, satu lagi tambah di sini cons untuk menghubungkan ke real time database kita. Namanya variabelnya saya buat database menggunakan metode tadi, function get database tadi, lalu dari variabel app. Oke. Ya. Nah, itu sudah. Baru kita langsung saja di sini. Di sini langsung saya masukkan perintahnya untuk bisa disimpan ke Firebase, set. Ini udah kita import tadi set ya. Udah kan? Set dalam kurung ref dalam kurung lagi. Ups, ada yang lupa, berarti kurang. Ada yang kita perlu tambah satu lagi, sorry. Di sini push. Oke, sebelum kita simpan, di sini kita buat dulu key yang akan menjadi indeks data kita. Misalnya saya buat aja const id sama dengan push. Nah ya, push. Lalu child. Nah, child ini belum kita tambah, ini saya tambah lagi di sini karena itu fasilitas dari Firebase. Child. Oke. Di sini child ref lalu dari database, variabel database kita tadi, lalu di sini kita berikan nama tabel yang berfungsi menyimpan tadi. Misalnya saya buatnya namanya buku, lalu titik 2 titik key, kita ambil key-nya seperti ini ya. Jadi ini untuk membuat indexing dari data yang mau kita simpan tadi. Boleh aja sih pakai ISBN, tapi nggak apa-apa, kita buat indexingnya secara auto dari Firebase-nya. Oke, ataupun ISBN juga boleh nanti, tapi nggak apa-apa deh. Kita buat gini aja dulu. Lalu kita simpan set dalam kurung reference, lalu dalam kurung database, lalu koma nama database kita tadi, buku, nama tabelnya seperti ini ya, lalu plus ID yang tadi sudah kita buat, yang sudah kita generate, lalu kasih koma, kasih kurung-kurung seperti ini, enter. Nah, isinya apa? Kita buat aja masing-masing nama fieldnya sesuai dengan nama inputan kita tadi. Fieldnya ISBN, nanti di Firebase isinya dari variabel ISBN juga, ya kan. Lalu judul isinya dari variabel judul, lalu field penulis ambil dari variabelnya penulis, ya kan. Field penerbit juga dari variabel penerbit. Jadi setelah titik 2 itu adalah data variabel yang tadi sudah kita buat, yang di konstanta itu ya, penerbit, baru tahun, ini ambil dari variabel tahun, lalu edisi, ambil dari variabel edisi. Oke, nah ini sepertinya udah berhasil pasti. Lalu kita tunjukkan saja alert berhasil simpan data, ya kan. Nanti tinggal kita kosongkan semua inputannya. Oke, ini kita coba dulu, kita refresh bentar. Oke, masukkan kode ISBN nya, judul bukunya misalnya kan, baru penulisnya Utomo, penerbitnya Karya Cipta, misal tahun terbitnya 2020, edisi 1. Kita coba klik simpan. Nah, berhasil simpan data. Oke, lalu kita coba lihat di real time database kita. Nih, loading dulu, dia masih baca.
kebetulan koneksinya nggak terlalu cepat ya. Nah, sudah ada kan tabel buku kita. Kalau kita buka ini di collapse, nah ini tadi, ini hasil dari mana? Hasil dari ini, kita create key-nya itu. Jadi Firebase-nya akan menciptakan key secara random. Nah ini dia. Ini kan edisi ISBN. Tuh. Sebenarnya boleh aja sih ISBN menjadi ininya, ya kan? Key-nya boleh, ya kan? Nanti tinggal kita hapus aja. Tapi ini sudah berhasil kita simpan. Kalau misalnya saya tambah lagi, nah ini maunya kan responnya begitu berhasil simpan dikosongin lagi kan, ya nggak apa-apa, kita kosongin aja. Ini tinggal kita copy atau kita buat sebuah metode baru di sini kan, function kosong gitu biar nggak repot ya kan. Ini kita ganti semua menjadi kutip 2 gitu, dikosongin aja ya kan. Oke, ini semua kita hapus. Nah kita ganti ini juga, ini juga, ini juga. Baru nanti kita tinggal panggil di sini functionnya kosong. Oke, sip. Kita coba refresh, kita masukkan kode baru lagi. Misalnya gini, dasar menggunakan aplikasi Excel, ya kan, penulis Junaidi, penerbit Gratindo, kan, tahun terbit 2023, edisi 1. Simpan. Ups, kok nggak, dia nggak mau ya. Tapi kalau di sini pasti masuk. Nah ini kan sudah masuk, cuman oh iya, salah perintah tadi. Ya, salah perintah, bukan sama dengan kosong gini. Harusnya filenya dikosongin. Ini kita ulang aja. Di sini di filenya kasih kutip 2-nya di file ya. Saya salah tadi. Ini. Ups. Ini gini ya. Oke. Nah, sudah. Oke, itu pasti nanti berhasil lah. Kalau saya coba masukkan lagi. Akan belajar algoritma. Nulis Santoso, penerbit Citra Tama, tahun terbit 2005, edisi 4. Berhasil simpan data. Oke. Kalau di sini kita lihat, nah ini ada data baru kan. Oke, ya. Udah, jadi ini udah berhasil untuk disimpan kan. Tinggal nanti bagaimana cara kita mengambil data dari real-time Firebase ini, real-time database ini ke dalam halaman website kita ini, gitu ya. Nah, jadi caranya kalau itu akan kita bahas setelah ini. Nah, untuk menampilkan itu, data itu ke dalam tabel, misalnya di dalam website kita, kita bisa gunakan, ini saya kembalikan ke view-nya, ini ya, dasarnya ya. Jadi kita tinggal membuat ininya aja, apa namanya, kita membuat desain tampilan tabelnya dulu. Berarti saya sediakan aja di atas form, sebelum form. Di sini ya, ini saya kasih H2 data buku seperti ini, lalu saya kasih table, lalu kelasnya adalah table. Kita buat tabel sederhana aja dulu ya. T-head isinya itu pertama nomor, lalu TH apa tadi, ISBN, lagi TH judul, TH lagi penulis, lalu TH lagi penerbit, lalu sini tahun, lalu di sini edisi, lalu nanti di sini prosesnya mau edit atau hapus ya kan, saya kasih namanya proses. Oke. Lalu setelah T-head ini di bawahnya ada T body. Nah, di sini nanti saya akan render datanya. Saya kasih ID T buku, tampil buku gitu ya. Nah, kita langsung membuat untuk
menampilkannya secara real time, berarti itu berada di luar dari fungsi ini ya. Oke, ataupun di sini di luar. Nah, di sini saya tambah perintah, saya buat variabel baru bernama ref, huruf besar R-nya boleh, sama dengan reference yang tadi sudah kita import, lalu dari database, lalu koma nama tabel kita tadi, buku slash, gitu ya. Oke, lalu pertama yang kita lakukan adalah panggil event on value. Jadi ini untuk membaca datanya ya, mengambil data dari real time database-nya, lalu variable ref tadi yang huruf besar R-nya, koma snapshot. Jadi ini variabel nanti yang menampung data dari Firebase kita ya. Oke. Lalu seperti ini, kasih kurung kurang enter. Nah, di sini jadi on value inilah nanti yang berfungsi untuk mengambil data dari Firebase kita, real time Firebase kita di tabel buku gitu ya. Oke, pertama mungkin saya buat var untuk nomor urutnya, saya set dari 0. Lalu nanti isi dari kontennya saya buat aja isi, saya kosongkan dulu seperti ini. Nanti akan berisi data dari Firebase-nya, variable isi itu. Langsung saja snapshot. Jadi di dalam snapshot ini nanti data yang kita ambil dari real time database kita pada tabel buku. Maka di sini snapshot titik for each. Jadi dia baca semua data yang ada for each. Seperti ini, buka kurung, lalu dalamnya child. Seperti ini ya, buka kurung, dalamnya ini adalah child snapshot. Nama variabelnya saya buat. Ini bebas mau kalian buat apa, tapi ya yang saya buat seperti ini. Lalu kurung kurawal. Nah, di sini nanti kita lakukan perulangan untuk membaca datanya ya. Yang pertama kita ambil adalah ID-nya tadi, key-nya tadi kan, key ataupun ID key, saya buat gitu ya. Sama dengan child snapshot titik key untuk mengambil key-nya ya. Lalu konstanta lagi child data ataupun data yang mau kita ambil sama dengan child snapshot titik value. Jadi titik value ini artinya mengambil value dari database kita tadi di tabel buku tadi ya. ID key itu mengambil ini, titik key berarti mengambil key dari data masing-masing baris data tadi. Titik value artinya mengambil data dari isiannya. Ya, oke. Lalu nomor tadi saya buat plus sama dengan 1. Jadi setiap perulangan terjadi tambah-tambah 1. Oke. Lalu variabel isi tadi yang sudah ada, saya gunakan simbol plus sama dengan lagi seperti ini. Lalu saya kasih backtip, nanti isinya ini adalah TR yang dibutuhkan. Nah, di sini tag TR seperti ini ya. Oke. Yang pertama di sini isinya adalah variabel nomor. Oke. TR kedua seperti ini. Yang kedua itu tadi adalah ISBN, berarti di sini seperti ini plus bukan child lagi ya, iya child data. Nah ini titik fieldnya itu apa, ISBN. Ya begitu seterusnya untuk field-field yang lainnya sampai ke mana tadi? Sampai ke edisi ya. Nah ini saya copy paste aja, saya perbanyak. Nah pertama ISBN, baru di sini judul sesuai dengan yang di Firebase kita, field kita tadi yang ini loh. Yang ini ya, ini edisi, ISBN ini. Oke. Karena di dalam objek maka saya pakai titik gitu ya. Ini cara mengambil objek data. Oke. ISBN penulis. Setelah itu penerbit. Lalu setelah itu tahun. Lalu satu lagi ternyata kurang. Di sini edisi. Baru yang ini kita butuh tombol nanti di dalamnya kan. Maka di sini saya buat seperti ini. Oh iya, sorry. Bukan TR ya. Di sini TD harusnya. Oke lah. Ini saya buat gini aja. Di sini slash TR. Ini harusnya enggak TR, ini TD.
sorry, salah letak ya. Nah, seperti ini saya ganti semua. Ini TD, ini TD, ini TD, ini TD, ini TD, ini TD, ini TD. Oke, lalu ini semua kita masukkan ke dalam sedikit. Oke. Nah, sudah. Lalu di sini oke ya. Di sini ada button tag A. Oke. Href-nya kita kosongkan saja. Tapi saya kasih ID hapus. Lalu nanti di sini kelasnya adalah btn danger. Lalu ada data ID. Ya, seperti ini. Lalu ini berisikan child data tadi, titik child key yang tadi kita sudah dapat, atau bukan child key ya, key. Apa tadi saya buat? ID key. Oke, ID key. Oke. Begitu juga untuk ubah. Ini kita ganti dulu teksnya. Ini hapus. Oke, ini saya buat di bawahnya. Seperti ini. Ini bukan hapus melainkan ubah atau edit. Oke. Di sini ini info. Lalu ini edit atau ubah. Oke. Lalu setelah for each-nya selesai, kita panggil di sini. Kita akan render ataupun tampilkan di ID tbuku di sini. Maka di sini tbuku titik html dalam kurung variable isi. Sudah, kita coba refresh. Kita tunggu. Ada yang error kah? Ini katanya on value is not defined. Oh iya, saya belum definisikan on value-nya ya di import tadi. Saya tambahin lagi di sini. Di sini belum saya tambahin. Karena ada fungsi baru kan, on value. Oke, coba kita refresh. Oops. Reference no, it's not defined. Oke, berarti itu di sini. File reference-nya, variable reference-nya tadi di mana itu? Ini sudah ada. Di sini sudah ref database buku. Oh iya, di sini sudah. Coba kita lihat di sini. Snapshot sepertinya ya.
coba masuk dia. Oh, nomor ya. Ini salah ya. Coba kita refresh lagi. Nah, sudah ya. Ini tadi hanya karena kesalahan penamaan aja itu. Nah, ini sudah ada ubah dan hapusnya. Nah, ini datanya kalau mau saya tambah lagi pun pasti otomatis dia naik lagi datanya. Nih. Sekarang kita punya 3 data kan. Misalnya di sini belajar atau framework Laravel misalnya with Firebase. Oke, nah misal penulisnya Hartono, penerbitnya Jaya Dunia, terbit 2020, edisi 1 misalnya ya. Simpan, berhasil. Nah, di sini juga langsung masuk otomatis. Oke, ya. Nah, ini tadi hanya permasalahan ini saya typo tadi, harusnya nomor. Oke. Nah, mungkin selanjutnya kita akan coba untuk hapus dan juga nanti ubah. Kalau hapus, kita tinggal tambahkan aja perintahnya, jadi seperti ini. Untuk hapus, berarti kita tambahin di sini setelah simpan, di sini. Ya, karena tombol hapus itu muncul ketika read data dari Firebase, berarti di sini perintahnya kita panggil dulu tbuku. Di dalam tbuku, jika ada yang diklik dan yang diklik itu adalah ID hapus, buat sebuah function callback gitu ya. Oke, lalu kita ambil konstanta ID dari tombol hapus yang diklik saat ini, maka gunakan this. Maka sebenarnya kan datanya itu disimpan di sini nih, di data ID value yang nanti kita akan mau hapus gitu kan. Maka di sini titik attr, lalu nama atributnya tadi data garis hubung ID seperti ini. Oke, karena di sini kan saya buat data ID, kalau ini saya buat data key, berarti di sini juga data key ya kan. Kalau nggak percaya kita coba console titik log ID, kita lihat apakah sesuai key yang kita pilih. Ini saya inspect, karena di inspect baru muncul console-nya tadi. Nah, ini ya, kita tunggu. Oke. Nah, di sini kalau saya hapus undefined, oke, belum dapat. Sebentar ya. Kenapa dia nggak dapat undefined? Di sini sudah kita buat ID-nya apa, hapus. Di sini apa? Tbuku kah? Ya kan, tbuku. On click. Mungkinnya di sini. Coba kita lihat di sini. Kita lihat isinya apakah ada data. Oh, undefined nih. Di sini datanya nggak masuk. Undefined, semuanya undefined. Apa kendalanya? Ataukah pakai kurung seperti ini? Kita coba ya. Oke. Ini dia masih ngerit data. Ups, nggak dapat ya. Key-nya yang nggak dapat. Sini.
Ini nggak pakai child data lagi, langsung ID key aja. Oh iya, oke, dah berhasil pasti. Ini kita klik. Dah, ini ya key-nya kan. Kalau yang ini, nah ini beda lagi key-nya. Oke, itu kan sudah beda ya. Oke. Lalu kalau untuk menghapus, berarti kita perlu tambah di import kita tadi. Untuk menghapus itu namanya remove. Maka di sini kita buat remove. Oke, maka selanjutnya di proses hapus itu kita tinggal tulis aja gini, remove dalam kurung reference tadi yang sudah ada, reference yang kita sudah import, lalu database, lalu koma, use folder file kita tadi buku ya, terbalik nama data tabel kita buku, lalu plus ID yang sudah kita dapat key-nya tadi ya. Oke, dah, lalu kita buat aja alert berhasil hapus data. Udah save, coba kita refresh. Oke, kalau saya hapus yang bawah ini, nah, berhasil dihapus. Nah, sudah hilang ya. Kalau di sini juga sudah hilang. Nah, ini kan sudah hilang kan yang si Laravel tadi, tinggal 3. Oke. Ini juga kalau saya hapus belajar algoritma. Oke, sudah hilang. Di sini juga akan hilang. Nah, sudah ya. Oke, sekarang tinggal kita buat untuk edit. Kalau untuk edit berarti di sini perlu saya tambah nanti dari tampilan aplikasi kita. Mungkin nanti ketika diklik tombol ubah akan ditampilkan ke sini, ke form kita lagi. Baru nanti saya tambahkan tombol baru di sini untuk update-nya. Oke. Berarti di Bootstrap saya coba lihat ada kurang. Sini button. Kita lihat yang biar sejajar ya. Pakai grid kalau nggak salah. Coba cari. Oke. Nah, di sini ada button, component buttons. Nah, ini. Nah, kita pakai ini. Grid gap-nya atau bersampingan aja nggak apa-apa lah ya, nggak usah ini. Nah, di sini di form kita saya tambah aja satu lagi, sebuah button dengan type-nya juga button, ID-nya itu update, kelasnya adalah btn warning, kita buat aja gitu ya, update. Oke, kalau kita lihat di sini, nah seperti ini ya. Oke, nah nanti akan muncul ke sini ketika diklik tombol ubah. Berarti hampir sama seperti hapus tadi yang di sini. Jika di T buku, ya kan, di dalamnya ada yang diklik, dan yang diklik itu adalah ID ubah buat sebuah function callback. Nah, dah. Oke. Kita buat untuk membaca datanya. Oke. Berarti kita ambil dulu ID-nya, konstanta ID dari Ips atribut tadi data ID. Oke. Lalu kita buat lagi hampir mirip seperti menyimpan tadi, menampilkan tadi, tapi ini kita spesifik membaca satu data aja. Oke, maka di sini saya buat sebuah konstanta baru namanya cari, sama dengan reference yang kita import database, lalu dari tabel buku, koma, tambah variabel ID seperti ini ya. Itu nanti yang mau kita cari. Oke, lalu
on value yang tadi sudah kita import seperti ini, baru variabel cari tadi, lalu kita buat variabel untuk menampungnya namanya snapshot saja. Jadi hampir mirip seperti menampilkan semua data tadi ya, cuman bedanya di sini kita nggak pakai for each, kita langsung ini aja baca satu data itu. Saya buat variabel data untuk menampung dari snapshot tadi. Saya buat di sini snapshot titik value seperti ini. Oke. Oke, lalu saya tampilkan di sini ke masing-masing inputan sama yang seperti ini aja. Ini saya ambil di sini, ini saya ambil aja, lalu saya timpa di sini, tapi saya nggak pakai konstantanya, ini saya hapus. Ini saya hapus, ini juga. Oke, value-nya adalah sesuai dengan data titik ISBN, ya kan? Di sini juga data titik judul, di sini data titik penulis, ya. Di sini data titik tahun, di sini data titik penerbit, lalu di sini data titik edisi. Oke. Nah, lalu nanti key-nya kita simpan di mana ya? Bisa nanti kita coba dulu ini ya, tampil nggak ya gitu. Jadi kita coba pilih salah satu. Ups, ada error sepertinya, kita lihat di cancel. Apakah ada error atau tidak? Nggak respon. Coba kita lihat di sini ID key ubah. Oh, edit, sorry. Bukan ubah. Ini edit. Save. Udah refresh. Nah, sudah masuk. Cuman kita perlu kalau namanya kita mau update berarti kan kita perlu key-nya kan. Nah, di sini kan ISBN bukan key. Berarti key-nya itu bisa kita simpan di dalam local storage-nya website kita aja ya. Caranya gini. Tinggal saya masukkan di sini local storage, di sini titik set item seperti ini. Lalu saya kasih nama local storage-nya adalah key. Isinya adalah dari ID tadi yang sudah kita dapatkan. Ini ya. Oke, key-nya ya. Oke. Maka nanti bisa digunakan. Lalu tombol kita tadi apa nama tombolnya? Ini ya. Tombol edit ya. Maka di sini ups, berarti jangan edit. Oh, bukan, sorry. Di sini tombol kita di form itu update. Maka di sini selanjutnya kita buat aja on update on click function. Sudah. Lalu kita ambil masing-masing lagi datanya seperti simpan tadi. Ini saya ambil copy paste aja. Letak di sini, kita ambil value-nya gitu ya. Lalu kita simpan dengan perintah ataupun si key-nya tadi kita ambil lagi const id sama dengan local storage titik get item. Namanya apa tadi? ID kan? Oke, bukan ID ya, key. Oke. Yang di sini ya. Nih, oke. Lalu langsung kita update. Nah, di sini belum kita import. Tambahin lagi di sini. Update. Oke. Lalu di sini update
dari reference yang kita import, lalu database, lalu koma, di sini database ya, koma, nama tabel kita buku backslash atau slash, sorry, dari ID yang tadi kita plus ID, ya kan? Lalu di sini seperti ini, lalu kasih kurung. Nah, tuliskan ulang seperti tadi, simpan, mana simpan kita? Ini ya, ini kita ambil lagi aja, masukkan di sini. Oke, lalu ini tinggal kita copy. Ini kita buat berhasil update data. Oke, kita coba ya. Di sini kita tunggu. Oke, kita ubah misalnya edisinya jadi 2, tahunnya 2024, dasar menggunakan aplikasi Excel edisi 2, misalnya gitu ya. Kita update, berhasil update data. Nah, ini sudah berubah kan, ini edisinya udah edisi 2 tahun 2004, udah berhasil ya. Kalau mau ini juga bisa, yang mana misalnya karya cipta utama ini tahun 2023 misalnya, ubah, update, berhasil update dan juga sudah berubah. Oke, jadi itu dasarnya untuk melakukan create, read, update, dan delete data menggunakan real-time database yang ada di dalam Firebase. Jadi kalau membuat tabel baru lagi ya sama aja sih, tinggal buat satu form lagi, satu halaman lagi untuk mengelola data di tabel yang lainnya lagi. Bisa mengikuti video ini ya, secara sederhananya seperti ini. Nanti tinggal kalian kembangkan lagi dengan apa yang sudah kalian pahami atau sudah kalian kuasain untuk mengelola database real time yang berada di Firebase ya. Jadi itu saja yang bisa saya beri terlebih dahulu terkait bagaimana melakukan aktivitas CRUD di dalam database real time-nya Firebase menggunakan HTML dan JavaScript biasa yang natural ya, yang natif. Nanti mungkin silakan tunggu konten-konten selanjutnya terkait real-time database Firebase ini menggunakan framework ataupun yang lainnya ya. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan terkait melakukan proses CRUD atau create, read, update, delete menggunakan Firebase real-time database ya. Oke, itu saja. Saya ucapkan terima kasih.